Selamat pagi, Santi Yosep. Selamat pagi, anak-anak Bapak. Kita bertemu kembali di pembelajaran pagi ini. Semoga kita seluruhnya dalam keadaan sehat dan anak-anak Bapak tentunya sekarang dalam keadaan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Bapak sedikit mengulang apa yang mau kita hubungan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan yang akan kita pelajari hari ini. Nah, pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan apa itu desain grafis. Apa itu desain grafis? Nah, kemudian ada dua tipe gambar yang utama dalam dalam dunia desain grafis. Nah, hari ini kita mempelajari salah satu dari tipe gambar tersebut. Ada dua tipe, mudah-mudahan anak-anak Bapak tidak lupa, yaitu ada yang vektor dan ada yang bitmap. Nah, hari ini kita akan mencoba mempelajari sebuah aplikasi. Kita akan mencoba mempelajari sebuah aplikasi yang berfungsi untuk mendesain grafis yang bertipe vektor. Ada beberapa aplikasi yang boleh kita gunakan untuk mengolah desain grafis bertipe vektor. Nah, coba buka materi yang kemarin, apa aja contohnya itu. Kemudian ada juga aplikasi yang berfungsi untuk mengolah desain grafis yang bertipe bitmap. Nah, aplikasi apa contohnya itu? Silahkan review materi kita dari pertemuan sebelumnya. Nah, salah satu aplikasi yang bermanfaat untuk mengolah desain grafis yang bertipe vektor yaitu CorelDRAW. Nah, hari ini Bapak memberikan materi tentang CorelDRAW dan Bapak memilih CorelDRAW versi 12. Nah, kenapa masih memilih CorelDRAW versi 12? Nah, yang menjadi tugas anak-anak Bapak nanti hari ini setelah kita belajar, ya supaya langsung terbayang ya. Nah, dari versi 12 sampai hari ini versi terakhir CorelDRAW itu adalah versi 2020. Nah, tugasmu silahkan cari ada berapa versi. Dari versi CorelDRAW versi 12 sampai saat ini versi yang terakhir adalah CorelDRAW 2020. Nah, nanti silahkan searching ada berapa versi mulai dari CorelDRAW 12 sampai CorelDRAW 2020. Ya, ada banyak itu. Nah, alasannya kenapa Bapak masih memilih CorelDRAW 2012 sementara sudah banyak versi yang terbaru yang muncul. Nah, yang pertama, karena CorelDRAW tersebut sebenarnya semua perintahnya atau instruksi-instruksi dalam CorelDRAW tersebut hampir sama seluruhnya. Hampir sama. Cuman semakin versinya diperbaharui, maka fasilitasnya dan fitur-fiturnya semakin tambah. Nah, jadi kenapa Bapak memilih CorelDRAW 12? Karena CorelDRAW 12 itu masih lebih ringan. Ya, masih lebih ringan dan sederhana. Kenapa kita memilih yang lebih ringan? Nah, harapannya kan perangkat yang anak-anak kami gunakan mungkin laptop atau PC tidak seluruhnya dalam spek yang terbaru atau spek yang udah tinggi. Nah, maka kita pilih versi 12 karena versi ini masih hampir jalan di hampir semua laptop atau PC dengan standar yang biasa, dengan spesifikasi yang standar ya. Nah, sementara kalau kita memilih yang terbaru misalnya versi 2020, nah CorelDRAW versi 2020 ini jalan dengan spesifikasi yang cukup tinggi. Jadi artinya tidak semua mungkin anak-anak mempunyai fasilitas dengan PC atau laptop dengan spesifikasi yang tinggi. Nah, jadi Bapak ulangi pertegas, kenapa 2012? Karena versi bukan 2012. Kenapa versi 12? Karena versi 12 itu lebih ringan
dan masih boleh dijalankan dengan spesifikasi komputer yang standar. Jadi semakin tinggi versi, fiturnya semakin banyak, fasilitasnya semakin banyak, tetapi komputer yang kita gunakan atau laptop yang kita gunakan untuk menjalankan aplikasi yang versinya lebih tinggi harus juga dengan spesifikasi yang lebih yang lebih tinggi. Nah, itu alasannya ya. Namun demikian, kalaupun kita menggunakan versi 12, nah bukan berarti kita jadi tertinggal dengan versi 2020. Nah, 90% instruksi-instruksi atau command di versi 12 itu sudah terdapat juga di versi yang terbaru, bahkan di versi 2020. Nah, tinggal anak-anak kami nanti bagi yang berminat, ya silahkan kembangkan diri masing-masing ya. Walaupun kita belajar dengan versi 12, nah, bagi yang mau berkembang, silakan naikkan versinya ke versi yang lebih tinggi. Nah, jadi bukan berarti harus versi 12 yang kamu gunakan. Kalau memungkinkan kamu menggunakan versi yang tertinggi dan yang terbaru, silakan saja. Ya. Namun bahan Bapak siapkan yang versi 12. Tujuannya apa? Tujuannya, harapannya agar semua anak-anak kami bisa menggunakannya sekalipun masih menggunakan perangkat PC atau laptop yang masih standar ya. Nah, jadi tergantung perangkatmu ya, tergantung perangkatmu. Yang jelas Bapak mempersiapkan materinya dengan versi yang standar supaya harapannya tidak terkendala anak-anak kami yang punya perangkat yang masih standar. Oke, demikian. Jadi materi sudah Bapak siapkan, silahkan diikuti ya, silahkan dibaca dengan cermat, silahkan ditonton ya. Perhatikan, kalau belum paham ulangi lagi ya. Mudah-mudahan materi kita hari ini bisa anak-anak pahami dengan baik, dan tentunya anak-anak kami bisa belajar dengan gembira dan senang. Itu kuncinya ya, harus gembira dan senang supaya materi itu bisa diserap dengan baik ya. Jadi belajar itu harus ceria. Nah, demikian pengantar materi untuk pagi ini. Nanti di penugasan sudah Bapak bagi topik-topiknya ya. Jangan lupa nanti juga ketika dirilis absennya ada nanti foto ya, foto diri dari anak-anak kami yang harus diupload di absen tersebut. Jadi jangan lupa dokumentasikan atau ambil foto dirimu ketika sedang mengikuti pembelajaran ini ya, membaca materi atau menonton video pembelajarannya. Oke, demikian. Silahkan, mari kita ikuti materinya, mari kita baca dan kita tonton videonya. Selamat pagi dan salam sehat.